Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di video ini kami akan memaparkan materi tentang penyusunan pesan negatif dan pesan persuasif. Kami dari kelompok 1 yang beranggota ada 4 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Hazim, yang kedua Afran Bahmid, yang ketiga Samira Salim, dan yang keempat Rehana. Materi pertama akan dipaparkan oleh Samira Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samira Salim dengan NIM 2515573 ingin membacakan materi dari kelompok 1. A. Strategi perorganisasian pesan-pesan negatif. 1. Menciptakan audience centered tone. Bagaimana nada atau intonasi Anda dalam menyampaikan bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis yang didukung dengan 3 tujuan secara spesifik. Yang pertama, membantu audiens Anda mengerti bahwa bad news menggambarkan suatu keputusan yang tegas. Yang kedua, membantu audiens Anda mengerti bahwa keputusan Anda adalah adil. Yang ketiga, membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. 2. Memilih pendekatan organisasional. Ada 2 pendekatan organisasional yang dapat diterapkan dalam kaitannya dengan pesan negatif, yaitu pendekatan tak langsung, merupakan pendekatan paling familiar digunakan untuk penulisan pesan yang memiliki dampak kurang menyenangkan kepada audiens. B. Mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Keterampilan komunikator untuk mengatakan tidak dengan tetap menjaga hubungan baik merupakan hal yang penting dimiliki. Bad news tentang produk. Untuk menolak penawaran produk, seorang komunikator harus memahami pendekatan langsung atau tidak langsung yang akan digunakan. Bagian B. Penolakan kerjasama. Dalam penolakan kerjasama, pendekatan yang dilakukan dapat berupa pendekatan langsung maupun tidak langsung. Bagian C. Penolakan undangan. Bila Anda harus mengatakan tidak atas surat undangan tim bos, maka Anda dapat menggunakan pendekatan langsung maupun tak langsung. Hal tersebut bergantung pada seberapa dekat hubungan Anda. Nama Rehana, NIM 2051582. Tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan, tetap optimis dan percaya diri. 1. Bad news tentang pesanan. Dalam kaitannya dengan penulisan bad news kepada pelanggan, paling tidak ada 2 jenis bad news yang bisa disampaikan kepada pelanggan Anda, yaitu Anda hanya dapat memenuhi sebagian produk yang dipesan atau Anda sama sekali tidak dapat memenuhi semua produk pesanan tersebut. 2. Penolakan surat audien dan keluhan. Bila melakukan penolakan atas surat aduan dari pelanggan, maka sebaiknya Anda perlu menghindari penggunaan bahasa yang mempunyai dampak negatif bagi mereka. Sebagai gantinya, tunjukkan bahwa Anda memahami dan telah memperhatikan keluhan tersebut. 3. Mengganti produk. Pendekatan dalam mengganti produk adalah menggunakan pendekatan tak langsung. Anda dapat membayangkan suatu hubungan yang menarik manakala produk pengganti adalah lebih mahal dari produk aslinya. Anda harus menjelaskan mengapa produk itu lebih mahal. 4. Tidak memenuhi pesanan. Katakan secara tegas bahwa Anda tidak dapat memenuhi pesanan dari pelanggan Anda. Gunakan pendekatan secara tidak langsung dan untuk menjaga kepercayaan pelanggan, berikan informasi di mana produk tersebut dapat dicari. D. Bad news tentang orang. 1. Penolakan menulis surat rekomendasi. 2. Penolakan lamaran pekerjaan. 3. Surat penolakan kredit. Meskipun kebanyakan pesan-pesan bisnis bersifat rutin, dalam beberapa situasi tertentu diperlukan suatu pesan yang didesain untuk memotivasi atau memberi persuasi kepada orang lain. Di dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek. A. Analisa audiens. Untuk melakukan persuasi mungkin diperlukan waktu cukup lama, bukan saja mingguan bahkan bulanan. Hal ini dikarenakan setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.
B. Pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman Anda terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu Anda dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang Anda. C. Memilih pendekatan organisasional. Sebagaimana dengan penyampaian pesan-pesan rutin dan bad news, Anda perlu memilih pendekatan organisasional yang tepat berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang Anda sampaikan. F. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. A. Menetapkan kredibilitas. Terima kasih. Nama Afnan Bahmid, NIM 205150072. Saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh saudari Rehana. A. Menetapkan kredibilitas. Kredibilitas Anda ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan Anda. Kalau kredibilitas Anda di hadapan audiens diragukan, maka mereka cenderung skeptik dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang Anda sampaikan. Oleh karena itu, Anda harus mengatasi audiens yang memiliki sikap skeptik tersebut. Kredibilitas Anda adalah kapabilitas Anda untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Tanpa kredibilitas, upaya Anda untuk melakukan persuasi akan tampak sebagai bentuk tipuan. B. Kerangka argumentasi. Ketika tidak cukup mengumpulkan berbagai fakta, bukti, dan temuan lainnya, Anda telah siap untuk membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasi AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, Action. C. Memilih daya pikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pikat dengan logika dan daya pikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Keseimbangan di antara keduanya bergantung pada 4 faktor, yaitu yang pertama, pemikat emosional. Untuk melakukan persuasif terhadap audiens, Anda dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan atau memilih kata-kata yang sangat berpengaruh pada emosi seseorang. Misalnya, yang pertama, kebebasan, merdeka, keberhasilan, nilai penghargaan, kenyamanan, dan keamanan. Ketika Anda memikat logika audiens, gunakan salah satu dari 3 jenis alasan berikut. Yang pertama, antologi. Antologi adalah menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti pula. Yang kedua, bagian B, induksi. Induksi adalah memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Yang ketiga, C, dedukasi. Adalah pemberian alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Nama Muhammad Hazim, NIM 205150071. Saya akan melanjutkan materi yang dibaca oleh kelompok saya. Bagian D, pertimbangan etika. Dalam pemahaman yang positif, persuasi dapat digunakan untuk mempengaruhi dengan memberikan informasi dan menambah pemahaman mereka dalam berbagai hal. Bagian G, menulis permintaan pesan-pesan persuasi. Yang paling penting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasi untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batas-batas permintaan. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif perlu diperhatikan khusus terhadap manfaat yang didapat baik secara langsung atau tidak langsung dalam memenuhi permintaan tersebut. Bagian A, permintaan persuasi untuk tindakan. Apakah Anda sedang mengajukan surat permintaan peningkatan anggaran atau suatu yang menyenangkan? Sebaiknya gunakanlah rencana organisasi AIDA untuk merencanakan penulisan pesan-pesan persuasif Anda. Bagian B, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Meskipun surat pengaduan persuasif dan surat permintaan penyesuaian kadangkala merajuk pada suatu keluhan, tujuan Anda adalah melakukan persuasi kepada orang lain untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan Anda. Perlu ditujukan perbedaan antara apa yang sebenarnya Anda harapkan dengan apa yang sebenarnya Anda telah terima. Bagian H, penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan dan surat permohonan bantuan dana. Pesan-pesan ini meliputi brosur, formulir jawaban, dan surat-surat khusus lainnya.
Penulisan surat tersebut memerlukan keterampilan tulisan-tulisan yang cukup tinggi. Samping memiliki perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan, yaitu keduanya bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Bagian A. Perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan untuk merencanakan pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk Anda. Langkah selanjutnya adalah memilih poin penjualan, produk atau manfaat yang paling menarik bagi audiens. Ketika Anda melakukan komposisi pesan-pesan bagi audiens, sebagai contoh, bagaimana masalah harga, kualitas, dan pelayanan atas penjualan produk seringkali menjadi perhatian audiens. Pemahaman yang baik terhadap audiens akan membuat Anda dapat menyampaikan pesan secara efektif, membantu Anda dalam memiliki perbedaan kata yang tepat, dan membantu Anda dalam memilih manfaat utama dari penyampaian pesan-pesan Anda.